Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua, hari ini kita lanjutkan kuliah. Setelah kemarin kita bicara measures of centers yang terdiri dari tiga besaran, measurement. Yang pertama mean, median, dan mode yang ketiga, gitu ya. Nah, kemudian hari ini kita akan mulai menghitung apa yang disebut sebagai measures of dispersion atau sebaran gitu ya. Nah, yang pertama untuk yang pekan ini kita akan bicara quartiles, key. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan bicara percentiles, gitu ya. Oke, kita terangkan dulu apa. Jadi ada sebenarnya posisi-posisi yang terkenal yang menggambarkan sebaran. Yang pertama adalah quartiles yang sering dilambangkan dengan Q, deciles, D, atau yang ketiga percentiles, P, gitu ya. Nah, yang sudah pernah kita hitung pada saat menghitung measures of center adalah median. Sebenarnya median ini konsepnya sama persis yang disebut sebagai Q2, dan sama persis juga dengan D5, jadi quartiles 2, D5, dan P50. Nah, secara nilai, secara konsep sama persis. Jadi logika median inilah yang akan kita turunkan ke dalam besaran-besaran Q, D, dan P. Kita masih ingat rumusnya median kemarin adalah kalau misalkan kita lambangkan begini, begitu, ini sama dengan lower class boundary kemarin ditambah jumlah data per 2 karena datanya pas di tengah-tengah, dikurangi cumulative frequency before, kemudian dibagi frekuensi at the class dikalikan lebar kelasnya, class width, I-nya. Nah, ini persis sama dengan rumus untuk Q2. Nah, pengertian inilah yang nanti akan kita turunkan untuk menghitung Q1 dan Q3 sebagai berikut. Jadi pengertian ini yang akan digunakan untuk logika penurunan Q1 dan Q3. Apa itu Q1, apa itu Q3 sebagai berikut. Nah, begini. Q2 itu persis dengan median, yaitu posisi tengah di mana data diurutkan dari yang kecil, ini smallest, yang di sini smallest, sampai yang di sini ini biggest. Kemudian di tengah-tengahnya inilah median. Nah, kan kemarin seperti itu. Nah, begitulah juga definisi Q2. Q2 itu dia menempatkan diri posisi di mana sebelumnya ini 50% data itu lebih kecil, otomatis 50% data lebih besar. Nah, logika seperti itu kemudian diturunkan untuk melogikakan Q1. Q1 adalah posisi tengah-tengah antara smallest dengan Q2. Jadi ini kesini kesananya itu 25%, kesininya 25
kesininya 50%. Nah, jadi kalau digambarkan tersendiri begitu kira-kira, misalkan ini total data, ini Q2, nah Q1 itu di sini. Q1 yang ini ke sini 25, ke sini 75. Gitu. Gitu ya. Logikanya seperti itu dulu. Nah, kalau ini sudah difahami, maka mudah menurunkan rumus dari Q2. Tadi Q2 itu sama dengan median. Nah, rumus ini akan diturunkan ke dalam Q1, hanya merubah bagian ininya. Nah, jadi saya tulis, berarti Q1 itu sama dengan lower class boundary plus, nah yang bagian ininya, kalau tadi itu N/2, sekarang berarti N/4. N/4 dikurangi kumulatif frekuensi before dibagi frekuensi at the class dikalikan dengan I. Gitu. Benar-benar yang karena dia itu 1/4 di awal, maka dia per 4. Gitu ya. Otomatis yang Q3 juga logikanya sama. Ini Q3 sama dengan lower class boundary, atau saya pakai warna yang berbeda biar tidak ini saya samakan dengan warna ini, sama dengan lower class boundary ditambah, kalau 1 itu 1/4, berarti kalau Q3 itu 3/4. 3N/4 dibagi kumulatif frekuensi before dibagi frekuensi at the class dikalikan dengan I. Nah, gitu logikanya. Jadi dari pengertian Q2 sama dengan median, Anda bisa memahami bahwa rumus Q1 adalah ini, yang hanya berubah di bagian N/4-nya. Kemudian rumus Q3 adalah ini, yang berubah di bagian ini, itu ya. Oke, kalau itu sudah dipahami, akan kita terapkan pada perhitungan dalam bentuk distribusi frekuensi, itu ya. Nah, inilah yang saya pakai seperti biasa. Saya gunakan untuk yang female respondent, yang sudah kita pakai kemarin menghitung min, median, mode. Sekarang kita akan gunakan untuk menghitung Q1, gitu ya. Oke, sebagai berikut caranya. Q1 itu pertama kali Anda harus putuskan posisinya. Q1 posisinya di mana? Karena ada 40 data. Karena ada 40 data, maka 25% di atasnya itu berarti ada 10. Berarti posisi, karena datanya genap, itu antara angka 10 dan 11. Nah, kan begitu. Secara grafis gambarnya sebagai berikut. Kalau ini ada 40 angka, maka 25%-nya ini ada 10, di sini ada 30, gitu ya. Logis ya. 1/4-nya itu 10, 3/4-nya adalah 30. Maka posisi Q1 di sini itu pada angka 10 dan 11 di antara itu, karena dia genap, itu ya. Oke. Pegang ini. Angka ke 10 dan 11.
pada kelas berapakah ini? Lihat di sini. Lihat di sini ternyata kelas 1 sudah 12 angka. Maka dia pada posisi kelas 1. Jadi posisi di first class, di kelas 1. Nah, ini yang menjadi penentu isi rumus-rumus berikutnya. Pada posisi kelas 1 kan di sini. Ini pada posisi kelas 1. Kemudian dari sini Anda tunjukkan berapakah LCB. LCB di sini berarti sebelum 60 adalah 59,5 gitu ya. Kemudian kumulatif frekuensi before, ya sebelum kelas ini belum ada kumulatifnya, berarti kumulatif frekuensinya sebelumnya adalah 0. Kemudian frekuensi at the class adalah ini 12. I sama dengan 10 itu ya. Ya, maka tinggal dimasukkan Q1 sama dengan LCB ditambah kenapa plus 1/4 atau N/4 dikurangi kumulatif frekuensi before dibagi frekuensi at the class dikalikan dengan lebar kelasnya. Tinggal dimasukkan komponennya. Tadi itu ini atau di sini aja lah. Sama dengan 59,5 ditambah 40/4 dikurangi 0 dibagi frekuensi at the class 12 dikalikan lebar kelasnya 10. Ini kalau Anda hitung dengan kalkulator hasilnya 67,83. Nah, gitu ya. Jadi di sini yang krusial adalah penentuan kelasnya. Pada posisi berapakah Q1 di posisi kelas pertama. Nah, oke, bagaimana untuk Q3? Sama caranya. Untuk menghitung Q3, Anda pastikan dulu pengertiannya. Kalau di sini ada 40 data, maka Q3 itu adalah 30 angka pertama di sebelumnya, 10 angka berikutnya ada di sesudahnya. Kan ini adalah posisi Q3. Berarti posisinya ada di angka ke antara 30 dan 31. Pada kelas berapakah ini? Kita lihat 30 dan 31. Ini baru 26, ini sudah 37, berarti ada di sini. Berarti di sini adalah posisi kelas ketiga. Karena sebelumnya itu baru sampai ke 26. Berarti kalau 26 baru sampai di sini kira-kira. 30 sudah, kalau berikutnya sudah sampai ke tadi berapa? Yang kelas 3 sudah sampai ke 37, berarti sudah hampir habis sampai di sini. Berarti dia posisinya ada di kelas 3. Ini pada posisi pada kelas ketiga, posisi third class. Nah, keputusan inilah yang menentukan isi LCB dan sebagainya. Kita lihat kelas ketiga ini LCB-nya 79,5. Untuk Q3 LCB
kelas ketiga itu ada di 79,5. Kemudian kumulatif frekuensi before kita lihat. Nih, sebelum pada kelas ketiga ini sebelumnya adalah di 26. Kemudian frekuensi at the class 11, kelas 3. Frekuensi at the class sama dengan 11, class width sama dengan 10 sama. Oke, tinggal dimasukkan ke rumusnya. Q 3 sama dengan LCB plus 3N per 4. 3N per 4 karena dia rumus untuk Q3 dikurangi kumulatif frekuensi before dibagi frekuensi at the class dikalikan class width. Oke, LCB nya tadi 79,5 plus 3N per 4 ya 30 sebenarnya. Oke, 3 dikalikan 40 per 4 dikurangi kumulatif frekuensi sebelumnya adalah 26 dibagi frekuensi at the class adalah 11 dikalikan 10. Oke, berarti kalau ini Anda hitung dengan kalkulator hasilnya 83,14 itu ya. Oke, jadi seperti itu perhitungannya. Nanti assignmentnya buat Anda adalah seperti biasa. Jadi assignmentnya adalah yang responden hitung Q1 dan Q3 untuk males responden. Nanti dikumpulkan di folder quartile gitu ya. Oke gitu. Kemudian sebentar, kita kemarin bahas terakhir adalah persoalan mode gitu ya. Kita lihat kerjaan mode untuk responden mail. Kemarin ada di belakang masih ada tempat kosong. Sudah habis. Kalau gitu saya gunakan atau saya hapus salah satu ya, hanya untuk menghitung responden untuk yang mails waktu menghitung modusnya itu ya mudah saja ya. Jadi saya hapus di mana, toh ini sudah ke record ya, sudah saya hapus saja. Kalau respondennya adalah responden mails, tertingginya itu ada di kelas kedua. Kan kemarin gambarnya, atau saya tulis ulang nggak apa-apa. Untuk responden itu untuk yang mails, itu kan mulai 50, 60, 70, 80, 90, 100 dan sampai 110. Yang posisi terbesar itu ada di kelas kedua, ini sampai 69, ini sampai 59, ini sampai 79. Lah frekuensinya di sini itu kan 17, di sini frekuensinya 6, kemudian di sini 8. Nah, selisih ini berapa? 11, selisih ini berapa? 9 gitu ya. Nah, kemudian tinggal dituliskan saja rumusnya mode atau modus.
itu kan LCB plus, ini saya hapus dulu. Rumusnya mode atau modus itu kan LCB plus ini D1 plus D2 dikalikan class width. LCB di kelas 2 berapa? 59,5. D1-nya berapa? 11 plus 9 dikalikan 10. Ini kalau Anda hitung hasilnya untuk responden males itu sama dengan 65. Oke, gitu ya. Oke, yang sudah benar ya selamat, yang belum benar dikoreksi kemudian di resubmit ke mode gitu ya. Oke, terima kasih. Saya ingatkan untuk yang kerjaan Q1 ini dan Q3 di submit ke folder quartile. Ya, tetap jaga kesehatan. Kita ketemu di pertemuan berikutnya akan menghitung persentile. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.